Joveira. Silakan maju kita berikan tepuk tangan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pastinya luar biasa. Perkenalkan, nama saya Katarina Joveira Eininger. Umur saya 12 tahun. Saya berasal dari lingkungan Santa Cristina, wilayah Santo Rafael, Paroki Kalideres. Hari ini saya akan bercerita tentang Saulus bertobat. Menurut Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Dengarkan ya. Rasul Paulus adalah rasul yang sangat terkenal di Alkitab. Dahulu namanya adalah Saulus. Saulus adalah seorang Yahudi Farisi dari suku Benyamin yang berkebudayaan Yunani Helenis. Saulus lahir sekitar abad ke-1 Masehi, kemungkinan antara tahun 5 atau tahun 10 Masehi di Tarsus, sebuah kota di Romawi yang sekarang bernama Turki. Tahukah kalian, sebelum Paulus menjadi rasul Tuhan, Paulus adalah orang yang paling benci dengan Injil. Dia benci orang-orang yang berjalan mengikuti Yesus. Dahulu, dia pun terkenal kejam dan tidak kenal belas kasihan. Dia mulai menganiaya, menangkap, bahkan membunuh mereka. Saulus menganggap bahwa semua pengikut Yesus sebagai pengikut Allah. Nah, dari sini kita mulai cerita pertobatan Saulus sampai dia menjadi rasul besar yang kita kenal sekarang dengan nama Rasul Paulus. Saulus adalah orang yang paling bersemangat untuk menangkap dan membunuh murid Yesus. Dia ingin menutup semua jalan kebebasan mereka semua dengan cara menyiksa, menangkap, dan menghabisi mereka semua. Saulus adalah yang paling bertanggung jawab atas kematian martir pertama Stefanus dan atas penganiayaan jemaat pertama. Wah, ngeri sekali ya. Tetapi jangan khawatir, Tuhan tidak tinggal diam melihat umatnya ditindas seperti itu terus menerus. Sampai suatu hari Saulus pergi kepada imam kepala untuk meminta surat kuasa daripadanya yang akan ia bawa pada majelis-majelis Yahudi di Damaskus. Jika ia menemukan perempuan atau laki-laki yang percaya pada Yesus sana, mereka akan ditangkap dan dibawanya kepada imam kepala. Tapi tahukah kalian, di perjalanan Saulus yang penuh semangat untuk mengancam mereka, tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang dari langit mengelilingi dia sampai ia rebah ke tanah. Lalu terdengarlah suara dari langit yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus pun menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan suara itu berkata lagi, "Aku adalah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota di sana. Akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Lalu teman-teman seperjalanan Saulus terheran-heran karena mereka juga
itu. Namun, mereka tidak melihat siapa-siapa. Saulus pun bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tapi, ia tidak bisa melihat apa-apa. Saulus menjadi buta karena peristiwa cahaya terang tersebut. Dan Saulus harus hidup oleh teman-temannya. 3 hari lamanya Saulus buta. Dan 3 hari lamanya Saulus tidak makan atau minum. Di Damaskus ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Lalu firman Tuhan kepada Ananias dalam suatu penglihatan. Ananias, ini aku Tuhan. Marilah pergi ke jalan yang bernama Jalan Musuh, dan carilah di rumah Yuda seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Sekarang dia sedang berdoa, dan dalam penglihatannya ia melihat kalau engkau Ananias yang masuk ke dalam dan menaruhkan tangannya ke atas kepalanya untuk menyembuhkan penglihatannya. Lalu Ananias pun berkata, Tuhan, aku telah mendengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang telah ia perbuat kepada orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan dia datang ke sini pula untuk menangkap orang-orang yang memanggil namamu, Tuhan. Lalu Tuhan pun berkata lagi, pergilah Ananias, karena orang ini adalah alat pilihanku yang akan memberitakan namaku kepada orang banyak, seperti raja-raja dan orang-orang Israel. Lalu pergilah Ananias untuk menemui Saulus, dan saat dia meletakkan tangannya ke atas Saulus, dia berkata, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan dirinya kepadamu di jalan itu telah menyuruh aku untuk datang ke sini menyembuhkan penglihatanmu agar engkau penuh dengan Roh Kudus. Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari mata Saulus, membuat dia dapat melihat lagi. Saulus pun bangun dan dibaptis. Lalu setelah makan, pulihlah kekuatan Saulus. Saulus juga tinggal beberapa hari di Damaskus dengan temannya. Dan Saulus juga berubah namanya menjadi Paulus. Nah, dari saat itu juga Saulus mulai berani untuk memberitakan nama Yesus di rumah-rumah ibadat. Orang-orang yang mendengar itu pun terheran-heran dan bertanya, bukankah orang ini yang ingin membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus di Yerusalem? Dan bukankah ia datang ke sini pula untuk menangkap dan membawa mereka kepada imam kepala? Namun pengaruh Paulus semakin besar dan dia makin membingungkan semakin banyak orang, karena dia juga mulai membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian orang-orang Yahudi di sana menunjukkan rencana jahat untuk membunuh Paulus. Namun maksud jahat itu diketahui oleh Paulus, tapi mereka tidak menyerah. Siang malam mereka mengawal pintu kota untuk mencoba membunuh Paulus. Sampai suatu malam, murid-murid Yesus mengambil Paulus dan menurunkannya dari atas sisi kota. Saulus pun pergi ke Yerusalem, dan di Yerusalem dia mencoba untuk menggabungkan dirinya dengan orang-orang yang percaya Yesus juga di sana. Namun mereka semua takut padanya, karena mereka tidak percaya bahwa Saulus yang lebih jahat sekarang sudah bertobat menjadi Paulus, dan sekarang adalah murid Yesus juga.
Sehingga salah satu dari mereka yang bernama Barnabas menerima Paulus dan membawanya kepada rasul untuk diceritakan kepada mereka proses bagaimana Saulus bertobat setelah melihat Yesus di jalan itu. Saulus juga bertanya jawab dengan orang-orang Yahudi di sana yang berbahasa Yunani. Namun mereka semua malah mencoba untuk membunuh Paulus. Ketika saudara-saudara jemaat di sana mengetahui tentang hal itu, mereka membawa Paulus dan membawanya kembali ke Tarsus. Untuk sementara waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dengan kondisi tenang. Jemaat-jemaat itu dibangun dan hidup dengan takut akan Tuhan. Dan dengan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus, jemaat itu pun semakin besar. Nah, itulah kisah pertobatan Saulus sampai ia menjadi rasul besar yang kita kenal sekarang dengan nama Rasul Paulus. Pertanyaan sekarang adalah, mengapa orang jahat seperti Saulus bukannya dihukum, malah dipilih Tuhan untuk mewartakan Injil? Jawabannya adalah karena kasih Tuhan lebih besar dari dosa-dosa kita. Tuhan lebih rindu untuk menyelamatkan kita daripada untuk menghukum kita. Bahkan sebelum Saulus bertobat, Tuhan sudah mengasihinya. Jadi, jika teman-teman merasa sedang melakukan kesalahan di mata Tuhan, jangan pernah merasa kita layak dikasihi. Tuhan mengasihi kita bukan karena perbuatan baik atau benar kita, tetapi karena kita adalah anak-anaknya. Ingatlah bahwa kasih Yesus mengalahkan segala dosa. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan memberkati kita semua. Ya.